Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Di sini saya perkenalkan nama saya dengan Heruwardo Susanto. Nama saya Aditya Warman. Nama saya Sanjala. Heruwardo Susanto, saya di sini sebagai mediator. Saya ingin menjelaskan tentang sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia, yaitu pengertian ekonomi syariah adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, yaitu berdasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Begitupun ada prinsipnya, yaitu prinsipnya yang pertama, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang. Islam melarang riba dalam segala bentuk. Yang kedua, ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Dan begitupun ada manfaatnya. Yang pertama, mewujudkan integrasi seorang muslim yang kafah sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Yang kedua, mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, tujuannya yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Sini saya akan memberi sesi tanya jawab kepada pro dan kontra. Yang pertama kepada pro. Kenapa penerapan ekonomi Islam di Indonesia dan dihapusnya ekonomi konvensional? Apakah efektif dalam perkembangan ekonomi di Indonesia? Ya, sangat efektif apabila ekonomi syariah diterapkan di Indonesia, karena keuangan syariah Indonesia terus berkembang ditandai dengan berbagai lembaga keuangan Islam seperti perbankan syariah, koperasi syariah, serta pasar modal syariah. Perkembangan ekonomi syariah telah membuahkan hasil dari makin banyaknya produk layanan hingga berkembangnya infrastruktur yang mendukung perkembangan keuangan syariah. Yang kedua, kenapa faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengenalan sistem ekonomi Islam di Indonesia? Kurangnya dukungan dari pemerintah untuk menyelenggarakannya, tetapi apabila semua masyarakat setuju, bisa jadi pemerintah mewujudkannya. Dan yang ketiga, kenapa dampak apakah yang akan terjadi jika diterapkan sistem ekonomi Islam di Indonesia? Dampaknya yaitu mendorong lahirnya perilaku ekonomis etis di masyarakat Indonesia, karena ekonomi syariah berdiri di atas kaki kebenaran, keadilan, dan menjadi pilihan menguntungkan untuk Indonesia lebih baik. Dan yang terakhir, perlukah adanya bank konvensional jika sistem ekonomi Islam berlaku di Indonesia? Menurut saya tidak perlu apabila sistem ekonomi syariah sudah berlaku, berarti alangkah baiknya bank konvensional ditiadakan karena hanya menambah permasalahan baru di bidang keuangan. Terima kasih untuk pro tanya jawabnya, dan di sini saya akan membuka tanya jawab sesi kepada kontra. Di sini saya akan menanyakan kedua kepada kontra tentang penerapan ekonomi Islam di Indonesia dan dihapusnya ekonomi konvensional. Apakah efektif dalam perkembangan ekonomi di Indonesia? Menurut saya sih tidak terlalu efektif untuk penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Salah satunya adalah tiada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Di beberapa negara yang menggunakan ekonomi Islam sebagai pedoman dasar kenegaraannya ternyata belum mampu sepenuhnya mengelola sistem perekonomian secara profesional. Dan yang kedua, saya ingin menanya faktor-faktor apakah yang menjadi kendala dalam pengenalan sistem ekonomi Islam di Indonesia? Faktornya ada beberapa macam yang menjadi lemahnya dari faktor ekonomi Islam tersebut. Salah satunya adalah lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal oleh masyarakat. Dan ketiga, tiada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Dan pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam yang kurang. Dan kelima, pendidikan masyarakat yang materialisme. Dan yang ketiga, kenapa dampak apakah yang akan terjadi jika diterapkan sistem ekonomi Islam di Indonesia? Dampaknya mungkin perkembangan ekonomi Islam tidak semulus yang diharapkan, walaupun bisa dikatakan sebagai hal fenomena umum. Sebab masyarakat lebih dominan menggunakan bank konvensional ketimbang bank syariah, karena terlebih dahulu bank konvensional berada di Indonesia untuk diterapkan. Yang terakhir, perlukah adanya bank konvensional jika sistem ekonomi Islam berlaku di Indonesia?
menurut saya sih perlu untuk menjaga stabilitas ekonomi, apalagi jika dalam keadaan yang krisis begini mungkin Bank Nasional cukup menurun apabila dalam perkembangan yang begitu pesat suku bunga bank konvensional ditentukan oleh pasar dari bank tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pro dan kontra. Yang pertama, menurut saya itu mengapa sistem ekonomi Islam menjadi penting untuk diterapkan dalam kehidupan sekarang ini. Dikarenakan sistem ekonomi Islam sesuai dengan syariat dan karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah Islam. Maka agar terhindar dari segala penjual belian yang dilarang oleh syariat Islam dan terhindarnya dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala seperti riba dalam suatu perdagangan, dan juga karena ada aturan-aturan yang telah dibuat Allah pada sistem ajaran Islam mengacu pada tercapainya kebaikan, ketenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan dan kedamaian, keutamaan serta menghilangkan segala bentuk kejahatan dan kerugian. Dan di sini saya akan jelaskan kedua, yaitu mengapa sistem ekonomi terpusat tidak boleh diterapkan di Indonesia. Karena setahu saya, menurut saya, sistem ekonomi terpusat melarang adanya campur tangan pihak swasta dan tidak mengakui hak kekayaan intelektual. Hal tersebut sangat ditentang di Indonesia karena membunuh kreativitas kewirausahaan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.